Buat sebagian orang ya, mengunjungi tempat angker menjadi hal yang menarik. Rasa penasaran, takut, sekaligus menegangkan, seolah-olah memunculkan sensasi menarik tersendiri untuk mereka. Nah, di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, memiliki beberapa tempat yang angker. Kabupaten Ciamis memiliki beberapa bangunan hingga beberapa ruas jalan yang dipercaya angker. Dan kalau kalian penasaran, kalian boleh simak video aku, karena kali ini aku akan membawakan 5 tempat paling angker di Ciamis. Di Kabupaten Ciamis ternyata ada nih beberapa urban legend atau cerita urban yang sampai saat ini dipercaya sama masyarakat sekitar. Kadang ya, mempercayai urban legend ini menimbulkan hal yang positif. Misalnya aja, kayak terjaganya kelestarian alam. Kayak yang aku bilang tadi, aku punya 5 cerita urban legend yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada nih sebuah rumah tingkat kosong yang udah ada sejak zaman Belanda. Nah, rumah 2 lantai ini memiliki aura mistis yang ditakutin sama banyak warga sekitar. Ternyata ya, bangunan ini menjadi terbengkalai karena sang pemilik meninggal akibat kecelakaan. Kabarnya, desa tersebut memiliki pantangan nih untuk enggak membangun rumah tingkat. Nah, kalau ada yang membangun rumah tingkat, maka sering mengalami berbagai musibah. Bahkan ya, ada beberapa rumah tingkat lainnya yang kosong dalam keadaan belum selesai dibangun. Atau ditinggalkan sama pemiliknya karena mengalami malapetaka. Nah, rumah yang satu ini berada di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tempat berikutnya masih juga berhubungan dengan bangunan. Tapi bangunan yang kali ini bukan rumah bertingkat, melainkan bangunan bekas rumah sakit yang udah tutup sejak 2010. Dan karena udah terbengkalai lumayan lama, tentu aja bangunan yang satu ini terkesan sangat angker. Terlihat nih dari bangunan yang udah enggak berpenghuni dan kotor di berbagai tempat. Kabarnya ya, banyak warga sekitar nih yang merasakan hal-hal aneh. Saat melintasi rumah sakit yang satu ini, beberapa warga mencium kayak bau darah, terus mendengar ada orang yang nangis, sampai mobil ambulan yang masuk ke halaman rumah sakit. Padahal jelas aja aneh ya, karena kan memang rumah sakit ini tuh udah lama enggak beroperasi. Kok bisa ada ambulan yang masuk ke rumah sakit ini? Nah, bahkan ada beberapa orang juga nih yang pernah melihat roda tempat tidur yang bergerak sendiri. Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Nirmala yang berlokasi di Desa Petir, Kecamatan Barengbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jalan Gunung Cetak yang jadi jalur alternatif menuju Sukasari beda nih sama jalan-jalan yang ada di sekitarnya. Jalan ini terkenal sepi dan minim banget sama bangunan. Makanya jalan yang satu ini tuh terkenal sunyi banget, sampai sunyinya itu kayak nyedot kita tuh ke alam yang lain. Udah gitu di sepanjang jalannya tuh terdapat beberapa pemakaman yang menambah kesan mistis di jalan yang satu ini. Nah, kesan sepi dan sunyi di jalan yang satu ini makanya sering nih memunculkan cerita-cerita mistis dari para saksi mata yang lewat di jalan tersebut. Beberapa saksi mata melaporkan kejadian-kejadian aneh dan gak bisa dijelasin sama logika. Nah, cerita-cerita inilah yang pada akhirnya menambah daya tarik mistis dari jalan yang satu ini. Dan dari sekian banyak cerita, ada nih satu cerita yang paling sering didengar. Cerita tersebut adalah ketika orang itu jalan melalui jalan Gunung Cetak ini, mereka tuh ketemu sama orang yang gak mereka kenal. Tapi tiba-tiba aja orang itu hilang entah kemana. Tapi buat warga sekitar, cerita-cerita kayak gitu dianggap bagian dari kehidupan mereka aja. Kayak ya udah, memang mereka ada, mau diapain gitu. Asal tidak saling mengganggu, ya sudah. Mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari warna kehidupan mereka aja. Dan walaupun jalan Cetak ini memiliki atau diselimuti sama cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, tetap aja ya jalan yang satu ini menjadi jalan alternatif yang paling diminati sama warga sekitar kalau mereka menuju ke Sukasari. Karena memang jalan ini tuh bisa menyelamatkan mereka dari kemacetan jalan raya yang bisa bikin pusing banget pasti. Jembatan Cigede atau dikenal juga dengan nama Jembatan
Tonjong berada di Jalan Raya Ciamis Cirebon, tepatnya di Dusun Cikondang, Desa Cinyasak, Kecamatan Panawang, Kabupaten Ciamis. Dan jembatan yang satu ini dikenal angker dan memiliki cerita-cerita yang menyeramkan. Menurut warga sekitaran jembatan, katanya banyak nih pengendara yang melewati jembatan ini, melihat kalau jembatan ini tuh terbelah menjadi dua alias menjadi bercabang. Nah karena kondisi ini ya, akhirnya para pengendara nih biasanya turun dari mobil buat memeriksa jalanan tersebut. Tapi ketika mereka udah keluar dari mobil, jembatannya menyatu kembali. Walaupun kejadian ini sering terjadi, syukurnya ya tidak pernah ada kecelakaan di tempat yang satu ini. Di sekitaran jembatan Cigede ini juga dikenal sebagai tempat buat orang-orang jahat membuang korban pembunuhannya. Ini terjadi karena jembatan Cigede dan wilayah sekitarnya tuh memang sepi banget pada zaman dahulu kala. Dan memang letaknya juga cukup tersembunyi. Jadi mereka itu bisa leluasa membuang mayat yang telah mereka bunuh. Bahkan ada cerita ya yang bilang kalau tempat ini juga menjadi tempat pembuangannya jin yang udah ditaklukin sama dukun-dukun. Kayak misalnya nih ada orang nyantet orang, ngirimin dukun ke orang gitu. Terus si orang atau si korbannya ini tuh mendatangi dukun yang lain gitu. Terus si dukun ini ceritanya misalnya melakukan pengobatan dan nangkep jinnya gitu ya. Nah jin tangkapannya ini tuh biasanya dibuangnya ke jembatan Cigede. Selain rumor yang tadi, jembatan Cigede juga punya satu cerita menyeramkan, yaitu tentang wanita cantik yang biasa dipanggil sama masyarakat sekitar si gelis atau si cantik. Kadang nih ada perempuan yang cantik tiba-tiba melambaikan tangannya dengan pakaian yang serba putih. Harusnya sas gak sih kalau kayak gitu? Perempuan cantik, pinggir jalan, pakai baju serba putih, melambai-lambaikan tangan, minta tumpangan. Nah tapi karena memang cantik, biasanya para pengendara tuh memberikan tumpangan. Atau mungkin memang sebagian dari mereka kasihan aja ngeliat perempuan di pinggir jalan sendirian, nungguin tumpangan tapi gak ketemu juga. Akhirnya mereka berhenti dan mempersilahkan si gelis ini untuk naik ke atas mobilnya dan mengantarkan si gelis ini yang minta berhenti jembatan Cigede. Pernah juga nih beberapa waktu yang lalu para warga nih ceritanya mintain sumbangan di sekitaran jembatan tersebut. Dan katanya ya si gelis ini juga ikutan loh mintain sumbangan. Tapi ya gak semua orang yang menyadari keberadaan si gelis ini. Dan karena keangkeran jembatan Cigede ini, biasanya orang-orang atau pengendara tuh percaya kalau mereka tuh melewati jembatan ini minimal harus membunyikan klakson. Di kondisi sekarang ya, di waktu-waktu sekarang, katanya ya si gelis ini tuh udah jarang menampakkan dirinya. Entah apa alasannya. Tapi walaupun begitu, jembatan Cigede sampai saat ini tetap dianggap sebagai salah satu tempat angker di Ciamis. Jadi teman-teman, itulah sejumlah tempat angker dan juga jalan angker yang terkenal di Ciamis. Buat kalian nih warga Ciamis, coba kasih tahu aku, apakah ada tempat lain yang jauh lebih horor daripada tempat-tempat yang aku sebutkan tadi? Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian pernah melewati tempat-tempat yang aku sebutkan tadi. Apakah kalian punya pengalaman-pengalaman horor di tempat tersebut? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum itu aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan aku sampai ke detik ini. Dan aku sarankan, jangan mimpi buruk.